Ini padahal belum ada burungnya, belum ada koinnya, belum running semua, air terjun belum jalan, udah asrinya seperti ini. Oh, keren ya. Jadi itulah yang saya bilang bahwa memang di sini benar-benar kita pikirkan dari berbagai sudut, baik tadi dari sisi kanan, sisi kiri, dari depan, dari belakang, dan sebaliknya dari atas. Nah, yang unik lagi nih, rumah pohon ini. Oke, nah selamat siang teman-teman. Ini salah satu momen yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi persiapan untuk running final untuk kolam koi utama, sungai, dan kolam lagun sama air terjun yang di belakang. Kita ini sudah hari keempat di Denpasar, di Project Aviary yang mungkin teman-teman bisa saksikan di video-video sebelumnya ya, proses pembuatannya. Yuk kita masuk yuk Val yuk. Jadi ini kemarin sampai sore kita kasih 4 tangki ya air gunung dari mana? Bangli. Mana? Bangli ya. Di Denpasar ini sumbernya air gunung yang bagus ini di Bangli. Baru segitu. Yang filternya masih kurang, sungainya juga masih kurang. Ini tangki kelima. Satu tangkinya itu kurang lebih berapa ya? 8 ribuan kali 5 ya, berarti 40 kubik lah plus minus ya. Plus minus 40 kubik. Nah, belum termasuk sungai. Nah, kalau yang lagun belakang dan air terjun yang gede itu karena di-shoot ya ke sana. Karena itu nanti tidak diisi ikan, hanya untuk keceh-keceh dan untuk estetik. Jadi pakai air sumber yang di sini aja. Nah, teman-teman, sekali lagi teman-teman, persiapan running untuk final ini penting sekali. Karena mengingat kolam yang utama ini, yang saat ini sedang diisi air tangki yang kelima, itu nanti akan dihuni oleh ikan-ikan koi dan habitat ekosistem makhluk hidup. Makanya sangat penting sekali. Bentar nih, nah ini ya. Nah kebetulan aviary ini kurang ramnya sedikit, karena ini kemarin yang seperti saya jelaskan ramnya itu khusus yang anti karat, yang ada lapisan plastiknya. Nah ini tali-tali gini nih. Nah intinya semoga sih hari ini bisa beres semua ya. Jadi kita bisa masukin bakteri starter dan lain-lain. Nah kita menuju ke arah sungai Val, ikutin saya sini Val. Nah tema yang kita usung di sini sekali lagi natural hutan hujan tropis khasnya Indonesia. Jadi sehingga kalau teman-teman lihat dari rumah sebelah ini aksesnya di-shoot Val. Loh, jadi kaca dan pintu ini dari rumah customer yang sebelah ini begitu buka kaca gede ke sini nuansanya langsung berbeda. Ya, jadi setiap hari kita bisa seperti berada di hutan hujan tropis. Kamu shoot juga ke atas tuh ada pipa-pipa warna hijau, kelihatan nggak ya? Pipa yang warna hijau di atasnya aviary. Nah itu nanti untuk hujan buatan. Jadi nyiraminya juga nggak perlu nyiramin yang manual, nanti bisa kita buat seperti kayak hujan buatan. Rainforest makanya temanya. Yuk kita jalan ke sini. Nah jadi setelah kita finishing ini teman-teman, sampai sekarang ini kurang lebih jalan 1,5 bulanan ya. Dan teman-teman kalau lihat sekarang, kemarin cukup kaget juga saya. Beberapa pohon-pohon ini sudah sangat rimbun sekali. Nih Val, contohnya Val. Ini namanya pohon bobing atau kaki gajah ya. Tadinya gundul, sekarang udah lebat begini. Nah nanti kalau atasnya udah semakin lebat, semakin rimbun, termasuk pohon itu juga tuh. Ya. Rontok enggak itu pohon? Enggak. Makanya kita udah kemarin pemilihan tanaman pun itu yang apa ya istilahnya, yang tidak gampang mengotori kolam lah. Itu sangat penting sekali. Nah diharapkan nanti kalau udah rimbun total semua baru ini paranetnya ini dilepas, karena memang ada beberapa tanaman seperti pakis monyet dan tanaman-tanaman yang tidak terlalu tahan panas itu nunggu pohonnya rimbun baru nanti kita lepas. Nah kita jalan dari sisi sebelah kanannya ini asik sekali.
Di sini juga disediakan bangku kayu, bisa duduk-duduk sambil lihat kolam lagun. Ini masih kita matiin ya, nanti kalau udah beres semua nanti pasti kita putar semua. Nah, ini nuansanya di sini juga jadi nuansa yang sedikit berbeda karena ada penampakan kolam. Nih, yuk sini yuk. Nih. Nah, teman-teman, ini. Nah, saya juga sedikit jelaskan ya teman-teman ya. Jadi memang sistem dari lokasi aviari ini itu kita bagi dua. Jadi sistem yang untuk pemipaan under gravel dan air terjun yang gede ini itu sendiri. Kemudian sungai dan kolam koi utama itu juga sendiri. Tapi finishingnya batuan dan lain-lain itu seperti kayak seolah-olah nyambung. Nah, kalau nggak tahu nyambung ya ini. Nah, nanti kalau udah jalan semua pasti kalau yang nggak saya bilangin gini nggak ngerti kalau ini dipisah. Kenapa? Yang pertama pertimbangannya untuk ngitung flow-nya supaya lebih maksimal, karena kan naik ke atas 4 meteran lebih ini kan juga sangat memperlambat sekali arus air. Nah, jadi ini yang untuk air terjun dan estetika ini khusus sendiri, yang sungai dan ke kolam ini sendiri. Nah, sungai ini juga kita buat ini ada batu random ya, kecil, besar, medium, gede, supaya sekali lagi tujuannya menyerupai untuk bentuk sungainya ini bisa seperti di alamnya, seperti itu. Ya, kita hanya bisa meniru ya, tetap kalau kita mau menyerupai alam yang asli ciptaan Tuhan juga nggak bisa, tapi minimal kita berusaha. Salah satu ciri karakternya Blaze itu tidak berlebihan, tidak terlalu kompleks, tidak terlalu ekstrim, tapi bisa menyerupai dengan kondisi di alamnya. Nah, setiap sungai ini, mana ya water levelingnya? Nah, nih, supaya untuk edukasi ya teman-teman mungkin yang suka buat sungai yang berkontur, apalagi yang sungainya posisinya lebih tinggi dari kolam, ini kita kasih yang namanya pipa water level seperti ini. Jadi kalau kondisi nanti lampu mati atau pompanya mati atau ada segala macam, air yang di sungai ini nggak jatuh ke kolam semua, nggak meluber keluar gitu loh, supaya lebih ibaratnya terjaga juga. Kemudian sungai selesai masuk ke sana. Nah, di sini nih yang unik nih, kita jalan ke sana yuk Val, ikutin saya Val. Ini ngerasa kayak mau muncak ya, Mas? Ya, kayak naik gunung nih, asik kan, ya kan. Nah, di sini landscape-nya juga saya sedikit bedakan teman-teman. Ini sebetulnya sederhana. Kalau teman-teman di rumah punya batu bata merah yang nggak kepake, ini dipecah-pecah seperti ini. Daripada kalau tanah liat yang asli merah itu kan becek. Jadi kalau kena hujan, kena apa itu kan jadi becek. Kalau ini kan nggak becek, bahkan ini nggak licin. Nah, tuh. Ya, kita buat seperti ini. Tadinya tangganya di sini sama customer tuh disetting seperti anak tangga pada umumnya kan, kayak kesannya buatan. Nah, ini kalau seperti ini kan kesannya seperti kayak di bukit, di lereng seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kandang yang terpisah, aviari kecil lah. Buat apa ini Pak? Nah, ini kebetulan customer ini juga suka burung dara pos. Jadi nanti ini khusus untuk burung dara pos nih. Nanti keren juga nih. Ya, tapi memang dibuat terpisah dengan habitat aviari yang di sini. Kalau di sini aviarinya ini yang luasnya 440 meter, tinggi utamanya 12 meter, ini nantinya full burung-burung kicau. Sekali lagi ya, pemilihan burung itu juga sangat penting dengan karakter aviari, harus disesuaikan. Karena kalau ini diisi burung-burung yang gede seperti makau, burung large, burung kakak tua, hancur pasti, rusak. Ya, karena memang itu karakternya agak nakal. Nah, nih, kolam koi ini juga dari sisi sini nih unik sekali teman-teman. Jadi ada yang ceteknya dulu, ada makin ke dalam sampai ke yang kolam utama. Saya hiasi dengan sedikit tanaman air. Nanti tanaman airnya kalau sudah running final saya herping ya, udah ketinggian, kita potongin sedikit-sedikit. Nah, kalau yang masih kosong-kosong ini ya, yang masih kelihatan pasir malang itu nanti akan dikasih batu koral, taburan, dan rumput. Jadi memang ini nanti gampang lah, nggak terlalu banyak. Nah, sekarang kita cut dulu ya, nanti atas terakhir kita Val, jalan balik kita ngelihat ini dulu Val, sistem susunan yang chamber konvensionalnya. Kalau yang under gravelnya kan sudah kita jelaskan sekilas kemarin ya. Kamu ikutin saya nih, woi asik ya. Bener-bener kayak di alam ini. Hati-hati. Tuh. Jadi kita mengupayakan ini seluruh aviari yang luasnya 440 meter persegi, jadi 4 are lebih ya. Kalau di Bali kan hitungan are, satu are itu 100 meter persegi. Ini kita sekeliling ini mengupayakan supaya benar-benar ibaratnya nuansa alam, nuansa aslinya ini dapat.
Nah, sekali lagi teman-teman sabar, untuk tanaman dan pohon dan rumput dan lain-lain ini juga butuh waktu. Ini baru jalan 1,5 bulan. Nanti biasanya 6 bulan ke atas itu baru rimbunnya asrinya itu benar-benar sempurna, benar-benar dapat. Yuk jalan ke sini. Nah, termasuk nih yang kemarin saya bilang pilar-pilar aviarinya, penopangnya Val, sini. Ini tanaman cherry blossom atau apa ini, katanya kalau untuk burung kicau ini suka banget nih makan biji-bijiannya ini nih ya. Jadi udah kita siapin juga jadi satu ekosistem. Ini kita kasih ram, di bawahnya ada tanaman rambat, ini baru merambat seperempat ya. Nanti itu makin lama akan main ke atas, jadi pilarnya ini juga nanti akan ketutup tanaman semua, hilang. Supaya lebih bagus. Oke, sekarang kita bahas filter konvensionalnya nih teman-teman. Nah, nih. Nah, mungkin ini proyek di Denpasar ini salah satu proyek kolam aviari dengan sistem filtrasi konvensional double dengan under gravel yang menghabiskan budget cukup lumayan ya. Tapi sekali lagi saya nggak akan bahas budgetnya, nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri. Mungkin bukan salah satu kolam natural terbesar untuk di Indonesia atau bahkan di dunia, tapi mungkin teman-teman kalau boleh di-compare, ini adalah salah satu kolam natural dengan spek filtrasi yang sangat-sangat mumpuni sekali. Yuk kita bahas. Dari mulai chamber pertama, itu kita menggunakan sikat brush ya dari Java Reef ini, warnanya orange. Sekali lagi sikat brush ini mau putih, mau hijau, mau oranye itu nggak ada masalah, tapi cari yang kualitasnya bagus seperti ini. Ya, itu chamber 1 mekanik, sikat brush. Nah, kemudian chamber 2 itu namanya AC Matte, warna biru. Ya, mekanik juga. Chamber yang ketiga sama AC Matte, Jet Matte, mekanik juga. Ya, nah yang ketiga BioCube, biologis. Ya, yang kelima sama biologis, BioCube. Nah, yang ke-6 ini pompanya. Nah, nanti kita akan bahas pompa ya. Pompa ini kita pakai full Norus semua, teman-teman bisa cek Norus yang 400 watt itu berapa satunya. Di sini kita pakai 1, 2, 3, 4. 4 ya. Air terjun 7. Jadi pompa Norusnya 400 itu kayaknya 22.000 kali 7. Berapa itu? Berarti 140.000. Intinya kalau untuk kolam ini sudah 1 jam ini udah circle 2 kali lebih. UV juga kita pakai yang spek paling bagus dan pakai tabung. Sekali lagi ini kenapa? Tabungnya ya? Tabungnya. Kenapa? Karena ini outdoornya ini panasnya ini ekstrim. Jadi 1 UV tabung ini setara dengan 2-3 UV yang tanpa tabung. Karena ini fokus lah, intinya lewat airnya ke tabung ini bisa lebih fokus seperti itu. Nah, kemudian di sepanjang sungainya tadi udah kita shoot ya Val ya, nanti coba tolong tampilin lagi. Sama kamu shoot ke kolam yang kelihatan dasarnya Val, coba Val, yang kelihatan dasar batu under gravelnya. Nah, itu apa namanya media under gravel. Makanya airnya kemarin meskipun berhenti 1 hari lebih, ini baru diisi lagi dan sampai sekarang belum diputar di running, kualitas airnya tetap terjaga. Jadi sekali lagi memang under gravel itu salah satu filter biologis yang sangat berpengaruh sekali terhadap kejernihan dan kesehatan untuk ekosistem air di kolam. Nah teman-teman, untuk pemipaan tadi yang saya jelaskan filter konvensional, filter untuk under gravelnya, untuk sungainya dan air terjunnya memang agak kompleks sekali. Bukan apa-apa ya, sekali lagi kalau teman-teman atau mungkin teman-teman yang pond builder juga kalau memang belum punya pengalaman di situ, saran saya hati-hati. Nah, kita supaya teman-teman ingat, kita saksikan dulu video proses pemipaan dan sistem pemipaan dari proyek aviari di Denpasar ini.
Oke teman-teman ya, tadi itu bisa dilihat sendiri ya. Kalau mau lengkapnya di video-video sebelumnya nanti tolong linknya dicantumin. Sekarang nggak afdol kalau kita nggak naik dari rumah pohon lantai 2 nih. Nah, asik nih. Yuk kita naik ke atas ya. Memang belum beres semua, masih dikit-dikit. Nah, nggak asing ini. Ya, isi Mas Ed. Ya, ini. Ini yang kita injak, yang kamu injak ini namanya fosil ulin. Ya, ulin fosil yang berkontur. Usianya tua ini, ratusan tahun ini. Nah, ini. Nah, di sini nanti di setting itu temanya ini seperti gebyok-gebyok kejawen. Ya, ini lagi dipasang, belum selesai ya, tapi kurang lebih teman-teman udah bisa lihat. Nanti pagar juga kita kasih pengaman. Tuh, Val, kamu maju ke depan, Val. Asik banget kan? Ini padahal belum ada burungnya, belum ada koinnya, belum running semua, air terjun belum jalan, udah asrinya seperti ini. Oh, keren ya. Jadi itulah yang saya bilang bahwa memang di sini benar-benar kita pikirkan dari berbagai sudut, baik tadi dari sisi kanan, sisi kiri, dari depan, dari belakang, dan sebaliknya dari atas. Nah, yang unik lagi nih, rumah pohon ini dan lantai 2 ini nanti connect ke kamarnya customer langsung. Yuk kita ke sana ya, biar teman-teman bisa ngerasain feel-nya. Jadi dari akses sebelah rumah itu 2, yang tadi yang di bawah yang kaca besar itu, ya. Yang di sini yang langsung dari kamarnya customer. Yuk kita jalan ke sini. Ini belum selesai juga ya, nanti di finishing decking kayu semua. Wah, tuh. Jadi karena ini juga nanti untuk pengaman burung, jadi kita kasih pintu juga supaya burungnya juga nggak masuk ke sini atau nggak lolos. Nah, ini Val, teman-teman semua. Ini kamar utama beliau. Oh, langsung. Iya kan, jadi bangun pagi. Ini saya berasumsi dulu ya, kita berasumsi dulu untuk inspirasi teman-teman. Langsung nikmatin sawah, ya. Samping kanan kirinya ini masih sawah. Jalan sedikit ke kiri, sudah nonton aviari, turun ketemu kolam koi, ketemu sungai, ketemu danau, lagun kecil, ketemu air terjun. Kita ngelihat burung berkicau. Wes tuh. Nah, ya keren sekali ya teman-teman. Makanya sekali lagi memang kita juga bersyukur. Sebetulnya sudah cukup lama saya berharap dan berdoa untuk ibaratnya dipercaya mengerjakan proyek aviari yang besar seperti ini dan lengkap. Dan puji Tuhannya kok malah jodohnya di Bali ya. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik, mungkin yang punya lahan cukup luas, sekali lagi ya, jadi lahan luasnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap settingan dan kita bisa berkarya dan berkreasi. Kalau lahannya untuk aviari makin kecil, ya pasti kita ibaratnya tidak bisa berimprovisasi atau berkreasi terlalu banyak seperti itu. Nanti yang teman-teman yang penting kalau memang suka dengan desainnya, suka dengan konsepnya, mungkin nggak di Denpasar atau di kota lain, jangan segan nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Yang pasti kita akan settingkan yang top seperti itu. Nah, ini kemarin improvisasi dari customer nih, Val. Ini kan ruangan lantainya 2 beliau nih, cuman masih kaca dan kosong. Di sini dikasih dahan-dahan kayu dari apa nih ya, Santigi ya kayaknya ya. Santigi atau kayu Kamboja fosil. Nanti kita setting ada tray gardennya sama ada rumput-rumput sama tanaman-tanaman yang rambat di sini. Keren nanti ya. Jadi sini juga nanti ya. Kanannya ini. Ya, tapi ini belum selesai juga. Ini baru dikasih apa? Baru pohon apa ini namanya? Baru meus apa-apalah, kurang tahu ya. Tapi nanti yang di sini dibedain. Tuh. Nah, di sini pun nanti kita bisa ngadem nih. Asik ya. Nah, kemudian jadwal kita selanjutnya setelah running final beres ini semua, kita nanti akan balik ke Semarang dulu, persiapan ikan, burung kicau yang beliau udah pesen ke Blaze dan Blaze Bird. Mungkin minggu depannya kita udah kirim ke sini, masuk-masuk ke kolam dan segala macam. Saya jamin pasti lebih keren. Ya, semoga teman-teman terinspirasi dan edukasinya dapat. Dan sekali lagi teman-teman, kita juga sangat berterima kasih sekali dengan customer Bali yang sudah mempercayakan untuk proyek aviari yang cukup besar, 440 meter persegi. Jadi perumahan di sini adalah, ternyata saya cek-cek adalah perumahan yang termahal dan termewah di Denpasar. Ya, kalau saya ngomong nanti per meter, jadi 440 meter itu tanahnya tok nih, belum ngitung aviari dan lain-lain, itu udah 5 M-an lebih.
Nah, kamu hitung sendiri kalau dengan aviarinya, dengan semuanya, landscape-nya, kolamnya, dan lain-lain berapa. Sekali lagi, saya nggak mau bahas budgetnya, tapi yang penting inspirasinya dapat, edukasinya dapat, feel-nya dapat, dan ini semoga bisa jadi manfaat dan bisa tontonan yang menghibur buat kita semua. Mungkin cukup itu? Mau ada pertanyaan atau tambahan nggak, Noval? Nggak ada. Cukup ya. Nah, nanti teman-teman saksikan video berikutnya saat koinya masuk, burungnya masuk, dan sudah semuanya siap. Yang pasti kita akan update terus. Nah, kita setelah ini harus lanjut ke Ubud karena ada project baru juga, kolam natural yang top 5 tingkat, nanti pasti nggak kalah keren dengan ini juga. Nanti kita saksikan di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.